Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pusat pertanggungjawaban, pusat laba, harga transfer. Saya Sharon Jesslyn, saya Maria Davina, saya Delindawati, saya Jessica, saya Natasha. Simak penjelasan kita berikut ini. Dadah! Ya, saya Maria Davina. Kali ini akan menjelaskan mengenai pengertian pusat laba. Pertama-tama, pusat laba atau yang disebut dengan profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Misalnya itu ada pimpinan anak perusahaan atau manajer divisi yang tidak diberi hak untuk mengambil keputusan tentang investasi. Lalu kemudian laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator. Banyak keputusan manajemen yang melibatkan usulan untuk meningkatkan beban dengan harapan bahwa hal itu akan menghasilkan peningkatan yang lebih besar. Dalam peningkatan penjualan keputusan semacam ini disebut sebagai pertimbangan biaya atau pendapatan yang disebut juga expense atau revenue trade-off. Lalu ada juga untuk dapat mendelegasikan keputusan trade-off semacam ini dengan aman ke tingkat manajer yang lebih rendah, maka ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah manajer memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Ada juga harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitas suatu trade-off yang dibuat oleh manajemen. Kemudian ada juga yang disebut dengan manfaat pusat laba, yaitu salah satunya keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kantor pusat. Kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan yang diambil. Manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin dan bisa lebih fokus pada keputusan yang lebih luas. Dan yang terakhir ada juga kesadaran laba atau profit consciousness lebih meningkat pada manajer pusat laba karena ukuran prestasinya adalah laba. Setelah manfaat tadi, kita juga pasti ada memiliki kelemahan pada pusat laba tersebut. Yang pertama adalah manajemen kantor pusat kehilangan kendali mengenai keputusan yang telah didelegasikan. Manajer pusat laba cenderung hanya memperhatikan laba jangka pendek. Yang ketiga, organisasi yang pada awalnya bekerja sama antara fungsi satu dengan lainnya menjadi saling bersaing. Yang terakhir, terdapat kemungkinan peningkatan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan pertentangan antar pusat pertanggungjawaban. Dan untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Sharon Jesslyn. Terima kasih. Terima kasih Davina atas penjelasannya. Saya akan menjelaskan mengenai unit-unit fungsional pendukung atau support. Sebagai pusat laba, hal ini meliputi unit-unit pemeriksaan, teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultan, dan layanan yang dapat dijadikan sebagai pusat laba. Kemudian, bentuk-bentuk pusat laba terdiri dari dua. Yang pertama itu unit bisnis atau divisi. Yang kedua adalah unit-unit fungsional. Kemudian, yang ketiga, menjelaskan mengenai jenis-jenis pengukuran pusat laba itu ada apa aja. Yang pertama, margin kontribusi. Yang kedua, laba langsung. Yang ketiga, laba yang dapat dikendalikan. Yang keempat adalah laba sebelum pajak. Yang kelima, yang terakhir adalah laba bersih, yaitu laba yang diperoleh setelah dikurangi oleh kewajiban-kewajiban pajak. Penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Jessica. Terima kasih Sharon atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unit usaha sebagai pusat laba. Hal utama yang harus dipertimbangkan dalam pusat laba adalah adanya batasan atas wewenang unit bisnis. Batasan itu dapat muncul dari yang pertama itu ada batasan dari unit bisnis lain, yang kedua itu batasan dari manajemen corporate, yang ketiga itu batasan atas wewenang unit bisnis. Nah, yang kedua itu saya akan menjelaskan mengenai pusat laba lainnya, di mana pusat laba lainnya itu dibagi menjadi pemasaran, manufaktur, unit pendukung dan pelayanan, dan yang terakhir itu organisasi lainnya. Ketiga, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran profitabilitas, di mana profitabilitas itu dapat diukur melalui margin kontribusi, laba langsung, laba yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, pendapatan, dan juga pertimbangan manajemen. Dan sekian yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lia. Baik, terima kasih
Jadi sekarang saya akan membahas mengenai latar belakang harga transfer. Dalam suatu perusahaan yang organisasinya telah dibagi-bagi menjadi pusat-pusat laba, transfer barang atau jasa antar pusat laba menimbulkan masalah penentuan harga transfer. Pada perusahaan-perusahaan kecil biasanya ditetapkan oleh manajemen puncak, bukan oleh bagian pemasaran. Sedangkan pada perusahaan-perusahaan besar, penetapan harga biasanya ditangani oleh manajer divisi dan lini produk. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian harga transfer itu sendiri. Harga transfer adalah nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa dalam suatu transaksi yang setidaknya salah satu dari dua pihak yang bertransaksi merupakan pusat laba. Transfer pricing didefinisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual atau selling division dan unit pembeli atau buying division. Yang ketiga adalah ada dua macam keputusan yang harus diambil oleh divisi penjual dan pembeli. Yang pertama adalah keputusan pemilihan sumber, yaitu adalah menetapkan membeli dari luar perusahaan atau eksternal atau membeli dari dalam perusahaan. Yang kedua adalah keputusan untuk penentuan besarnya harga transfer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha. Terima kasih atas penjelasannya Lia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penentuan harga transfer. Metode ini terbagi menjadi 3, yaitu market price yang menetapkan harga transfer berdasarkan harga pasar. Yang kedua, ada harga pokok yang menetapkan harga transfer atas biaya yang ditimbulkan oleh divisi penjual dalam memproduksi barang atau jasa. Yang terakhir, ada negotiated price yang menetapkan harga transfer berdasarkan negosiasi antara dua pusat pertanggungjawaban. Kemudian materi selanjutnya yaitu aspek internasional harga transfer, di mana tujuan penentuan harga transfer internasional terfokus pada meminimalkan pajak, bea, dan risiko pertukaran asing bersama dengan meningkatkan suatu kompetitif perusahaan dan memperbaiki hubungan dengan pemerintah asing. Materi selanjutnya yaitu sasaran penentuan harga transfer. Harga transfer harus dirancang dengan baik untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan penyesuaian yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Kedua, menghasilkan keputusan yang bertujuan sama maksudnya. Sistem harus dirancang agar keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga meningkatkan laba perusahaan. Ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari tiap unit usaha. Dan terakhir, sistem harus mudah dimengerti dan dikelola. Demikian materi dari kelompok kami mengenai pusat pertanggungjawaban, pusat laba dan harga transfer. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih.